yang dikumpulkan memang artinya mungkin dari kelompok yang semacam ini anak mahasiswa ini mungkin yang penting siapa? Oh, kordesnya atau korcamnya yang penting. Oh, tidak usah lah ini ada barter atau pertukaran karena ya orang penting seperti itu. Saya infokan bahwa sekitar 39.700 tahun. Iya. 39.700 tahun. Jadi Benjere itu bukan usia lukisan tertua, tapi menghampiri tua. Karena kemarin pada saat awal pengambilan satu petanggalan itu ada 7 gua di Kabupaten Maros diambil. Jadi ini akan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, Airline Hunting Scale in Victory Art. Maksudnya ada kan perguruan orang-orang dulu di mana ada semacam sosok spiritual antara manusia dengan hewan itu sendiri. Coba. Iya. Ya, jadi ini Enggak. Mirip. Sardo. Jadi Coba. kalau Mirip. ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kayak ada jeratan. Iya. Ini kayak ini ada manusia ini menombak ini hewan buruan. Oh. Jadi ada adegan perburuan seperti itu. Ya, jadi kalau yang lain kita bisa lihat ada informasi mungkin di Jariye mungkin saya tidak menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya karsip sendiri. Peneliti itu mengambil dasar atau mungkin ada skala perbandingan ada oligosen, ada miocene akhir. Artinya di rentang waktu ini ada sekitar 12 juta tahun yang pengangkatan ini. Pada saat itu ada pergerakan listrik kan saling berdekatan. Otomatis pada saat pergerakan tektonik yang bisa mengangkat batu-batuan ada dalam bahasa patahan ya atau sesar. Kalau dalam bahasa sejarah mungkin dari siklus itu kejadian itu mungkin akan terjadi namanya lembah, akan terjadi namanya lereng, akan terjadi patahan. Mungkin nantinya kita akan ke insya Allah mungkin saya akan jadwalkan juga kita akan ke Gua Hamid karena saya kemarin diinfokan bahwa saya masih tanam padi. Ya, Iya Pak, iya. Saya tidak janji. Tadi kemarin saya ketemu Pak Dusun di pesta. Iya. Tadian saya tanya, saya infokan kapan ada di dalam batuan ini mencari jalan keluar. Artinya ada namanya kemungkinan melalui rekan-rekan batu. Karena batu itu mengandung kalsium karbonat yang otomatis mudah larut dengan air hujan sehingga ada pelarutan. Iya. Jadi kita bisa kategorikan bahwa tembikar ini sudah ada di zaman Neolitikum. Itu sudah ada unsur seninya. Iya, kalau yang ini alat seperti ini bisa dikategorikan bahwa ada di zaman Paleo dan Mesozoikum. Artinya orang-orang dulu itu dinamakan alat serpi ini karena dulunya dia bongkahan batu besar dipukul ada serpihannya. Serpihan itulah yang dijadikan alat, biasanya digunakan untuk menguliti kulit binatang. Seperti itu. Jadi kalau lanjut ke sana ada lancipan tulang sebetulnya juga alat, sebetulnya hanya diambil dari tulang hewan itu sendiri untuk dijadikan alat penutup sejarah. Maksudnya begini untuk penjelasannya, bukan hanya di zaman prasejarah gua itu menjadi tempat hunian, tapi di zaman sejarah gua itu juga menjadi tempat hunian. Tapi ini giok Pak. Kalau ini bukan giok, ini memang batu yang dibuat dari batu. Ini juga dari batu, ini dari tulang jari kuskus yang dibolongi. Oh, yang kayak tuba itu Pak. Ya, jadi diperkirakan kalau untuk usia ini sekitar 30.000 tahun. Ya, kalau yang ini penafsiran tentang ini, jadi kenapa mungkin anak-anak kuliah di sini nih ya gambar-gambar yang ada di Muna. Ternyata ini sebagai perbandingan ya, ternyata di Muna itu ada gambar-gambar prasejarah juga atau dalam artian rock art. Rock art itu gambar di batu ya. Ya, kalau gambar-gambar jari seperti yang ada di yang Alia Bone, sebetulnya gambar-gambar ini sebagai simbol ada maknanya. Jadi untuk gambar telapak tangan yang 5 jari-jarinya itu dimaknai sebagai makna tolak bala. Artinya untuk mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu mereka. Karena ada gambar telapak tangan yang tidak cukup 5 jari-jarinya, hanya 4 itu ditandai atau dimaknai atau simbol. Sementara kalau untuk gambar binatang itu dimaknai sebagai makna kesuksesan. Artinya sekarang dia juga hidupnya berburu. Iya. Jadi tradisi-tradisi ini sebetulnya masih terpola sampai sekarang, masih dilakukan masyarakat ada tulisan masih terpola sampai sekarang.
Ya, kalau untuk yang di 4 jari-jarinya sebagai tanda berkabung, ya sebetulnya untuk masyarakat Sulawesi Selatan mungkin sudah tidak ada, tapi di masyarakat Nusantara ini sebetulnya masih dilakukan. Contohnya di daerah Papua. Daerah Papua itu kalau ada keluarganya meninggal, potong jari, betul. Jadi 5 jari-jari ini sebetulnya menandakan unsur kedekatan. Kalau ini ibunya meninggal jadi potong, bapaknya meninggal dipotong, suami istri ini dipotong, kakak ini ada ini. Jadi ini menandakan kedekatan ini sebetulnya. Kalau meninggal semua ya, kalau seumpamanya kau sendiri yang hidup nak meninggal bapakmu potong dulu ini, meninggal mamamu potong ini, meninggal suamimu potong ini, meninggal kakakmu potong ini, meninggal adikmu potong ini. Jadi nggak ada nih. Tidak ada. Kalau banyak adik. Ya artinya kan, ini perbatasan antara Maros dengan Pangkep, gambar ikan. Kalau yang ini gambar perahu, bisa lihat ini gambar perahu. Ini di mungkin Sempabita ya. Ini Sempabita Pangkep. Iya. Jadi seperti itu. Jadi gambar-gambar itu sebetulnya menandakan letak geografis suatu daerah. Iya seperti itu. Kalau yang ini nak, ini gambar hewan ini ya. Ini ya, gambar hewan. Ini ada di Maros. Ini gambar hewannya ada di Maros juga yang itu. Nah, itu. Kalau ini gambar layangan ini sebetulnya kenapa harus layangan? Iya. Kenapa harus layangan? Jadi begini sebetulnya kalau untuk cerita ini nah, layangan ini sebetulnya sebagai alat untuk berburu binatang. Mancing ikan di laut. Jadi pakai layangan, diterbangkan di perahu di layangan. Jadi bukan disentakkan kayak dia kalau kita pakai apa namanya jurang ya. Iya. Dia kalau apa namanya layangan ini dia naik turunnya gamblang panjang lebar. Kalau yang ini nak hanya menceritakan tentang gambar makna berburunya, makna berkabungnya, makna tolak balanya. Kalau ini secara keseluruhan bercerita. Nah, mereka datang sebagai pelaut karena jarang kas mengumpulkan makanan. Tadi sudah ada di depan tadi saya perlihatkan ada kerang-kerang merias diri, ada tadi aksesoris saya kasih lihat ya. Jadi di sini sebetulnya untuk mengumpulkan makanan sebetulnya memang penggambarannya tidak ada, tapi ada situasi yang kita bisa lihat di gua bahwa orang yang pertama menempati Nusantara ini yang notabene belum terbagi dalam 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Yang notabene kalau kita melihat sejarah, mungkin Sulawesi dan Kalimantan masih ada penyatuan. Itu orang yang pertama sekali menempati Nusantara ini adalah orang Austro-Melanesia, aborigin Australia. Dari Taiwan bagian dalam menyebar ke Filipina Utara, Madagaskar sampai ke Nusantara ini sendiri. Pakai apa ke sini? Pakai perahu. Jadi kenapa orang-orang Austro itu mereka kalah bersaing dengan kedatangan Austronesia. Austronesia itu sudah ada peradaban yang lebih maju nah. Artinya dia sudah bisa bikin alat buruan seperti Maros Point, sudah bisa bikin perahu, sudah bisa bikin pengapian, tembikar dan aksesoris lainnya seperti itu. Ya mungkin di saat sekarang mungkin ada perbandingan. Mungkin di saat sekarang kalau kita ke Jayapura atau mungkin daerah Papua, orang-orang di sana peradabannya masih kuno sekali ya. Mungkin cara makan atau mungkin peradaban sehari-hari pakaiannya masih kuno sekali. Mungkin ada yang pakai koteka, sementara kita ini sudah beberapa bulan mungkin tulang itu sudah hancur. Tapi ini bisa bertahan atau mungkin bisa menjadi batu karena menurut informasi peneliti bahwasanya unsur-unsur pH tanah yang ada di gua itu masih asli. Artinya belum ada percampuran kimia. Ya, jadi mungkin bisa ada bakteri-bakteri tanah yang ini agak besarnya. Jadi awalnya serpihan itu dari sini, nah, bongkahan batu ini dipukul. Ada serpihannya. Serpihan itu seperti ini. Ini, nah, ya, ada lancipan seperti ini. Mungkin ada lancipan-lancipan seperti ini. Inilah yang dikatakan support Maros Point. Artinya mau jadi Maros Point. Maros Point itu akan kita lihat di sebelah sana. Maros Point itu seperti anak panah bergerigi, ujung anak panah bergerigi. Nah, itu seperti itu. Iya. Jadi saya ambil ini jadi contoh alat buruan orang-orang dulu seperti ini. Selain dijadikan sebagai bisa anak panah, juga dijadikan sebagai batu kayak batu. Coba aku beda-beda. iya.
Jadi ini namanya Maros Point. Kenapa dinamakan Maros Point? Karena awal ditemukan di Maros. Jadi ini yang kita pegang ini bukan batu. Jadi dia terbuat dari fiber. Dari fiber. Kenapa dibuat fiber? Ini sebagai salah satu bentuk pelestariannya kita. Kalau kita buat ini, kita sebarkan ini sebetulnya, atau mungkin kita bebaskan orang-orang mengambil ini akan habis. Akan habis ini. Karena banyak mahasiswa atau kolektor luar mencari ini sebetulnya untuk dijadikan bahan hiasan. Jadi untuk kategori yang asli, yang asli yang ini. Yang ini yang asli, kalau yang ini palsunya nih, fiber. Jadi memang kita ada kegiatan memberikan suatu pemahaman kepada generasi muda di sini. Di satu sisi memberikan pelajaran untuk membuat ini. Jadi ini sebetulnya, kalau yang ini sebetulnya bisa diperdagangkan ini, bisa dijual, silahkan ya. Kalau ini perjualbelikan habis ini, karena ini kategorinya terbatas, artinya mungkin jumlahnya, cuman ya mungkin secara hitung-hitungan mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau ini bisa sampai banyak karena kita buat sendiri. Yang ini. Ya. Yang ini saja Om. Iya. Kalau ini asli. Kita datangi Lanjari ya. Iya. Lanjari kita. Yang bagian. Jadi untuk gua prasejarah sebetulnya Maros ini banyak sekali nak. Ada sekitar itu Lembaruga, Uluwai, Pajai, banyak sekali nak. Jadi kalau untuk artefak batunya ada di belakangnya ini. Ini artefak batu, ada kapak bergeri segi dan ada penafsiran bahwa ini adalah beliau. Dijepit seperti ini ya. Dijadikan alat untuk meneban kayu. Setelah kayunya diteban, mungkin kayunya diambil sebagai bahan bangunan atau mungkin alat untuk bahan bakar. Kulit kayu itu yang diambil. Yang diambil kulit kayu untuk menutupi sebagian badan daripada manusia itu sendiri. Artinya untuk suku menganggap bahwa ini barang sangat mahal karena diambil sebagai mahar. Oh, mahal. Jadi enjak memang elok tamak aku supiero. Makin siapa tahu nak lamar kau pakai. Kalau sekarang Pak nilainya seberapa? Ya saya tidak tahu untuk nilainya karena ada salah satu suku memang pernah ada semacam penelitian bahwa batu ini sangat mahal harganya. Kira saya kusulnya motif. Ya kau dari ungi aja memang yang utama saya suatu keberuntungan. Ya mungkin masih dia bilang ugi yang pecah-pecah mobil itu apa ini pernah mega ganti kabuti. Coba di mau ke dia nama janji udah kak, kali nama itu dia ku. Wah, kau cewek-cewek ku lamar weh. Si ratu juga tadi nak gena. Mungkin berburu binatang. Kita ke sebelah sungai mungkin kita temukan. Jadi orang sebelum mengenal namanya korek, batu ini dijadikan alat pemetik api. Disentakkan, ada percikan api ya. Yang dulu itu orang pakai dibor itu kayu. Iya. Ya, supaya berasap. Kalau ini ada penafsiran bahwa dia adalah alat pemetik api. Kalau ini beda, mungkin dari jenis batuan yang di luar mungkin beda. Bukan mungkin ya, tapi pasti beda. Kenapa batu-batuan di luar ini dia batu kapur, tapi ini batu cer. Boleh dikatakan batu cer sebetulnya ini batu yang lahir dari erupsi gunung berapi yang ditafsirkan dia, coba lihat ya, dia tembus pandang. Tembus ya? Iya. Tembus. Jadi Kalau yang mungkin enggak ya? kalau yang ini kategorinya beda, artinya memang batuannya sedikit berbeda, tapi dia agak berat sama seperti yang ini, hanya kategorinya batunya beda. Tapi beda dengan batu-batuan di luar itu yang batu kapur. Ini kuat ini, berat dan kuat. Ya. Di Lianjing ini kita temukan gambar figura manusia seperti ini. Jadi orang-orang dulu itu bukan hanya di saat sekarang ada ego-egoan. Manusia pangki ya. Ada ya. Jadi orang-orang dulu itu bukan berpikir bahwa ada jalan lampu berpulang. Ya. Gue babi. Nggak konek. Gua babi. Gue babi. Gua babi. Gua babi. Kalau Gua mau dibilang babi, gua. tapi ada penekanan berarti. Gua babi. Kalau anunya cara bicaranya begitu. Kenapa gue penyebutannya? Itu ada gua babi. Gua babi. Bilang begini kalau penyebutannya gua babi.
Kalau gua babi. Gua babi. Cocok ya tak cocok. Mau masih di liang-liang kan? Jangan bilang di gua. Kawan remata pemegang yung pupasi puno. Hah? Tidak pulang kalau tidak selesai broker. Nah teman-teman, sebenarnya hari ini tuh hujan deras ya, jadi tidak maksimal kita jalan-jalan di liang-liang sini. Untungnya tadi itu kita ditemani Pak Irwan, jadi kita mendapatkan informasi yang cukup lumayan banyak tentang prasejarah. Mulai dari lukisan-lukisan tertua itu ya, yang ada di sekitaran Maros teman-teman, ada juga yang dari Muna, seperti itu, luar biasa. Hari ini tuh ya luar biasa kita jalan-jalan ke liang-liang sini. Dan informasi tiket terbaru teman-teman, untuk di bulan Mei ini umum itu Rp15.000 untuk masuknya ya. Ya ini. Putbar. Biasa menjadi biasa. Ini bagus latarnya. Atau kasih maju-maju dulu. Harap dimaklumi ya teman-teman, saya begitu ribet banget mau foto bersama gini aja tuh harus diatur sana sini karena mereka tuh pintar banget gitu loh. Mau pulang. Kita kirim tidak. Bukan abunuh ini. Toh. Ay, sudah meja aku ambil film semua kita. Kita mau jalan ke sana teman-teman. Mepet banget waktunya soalnya. Hujan juga. Wow. Oh, ternyata kita lewat di sela-sela batu yang besar. Foto dulu kasih. Nanti jadi. Iya. Wow. Keren.